Nah, demikian pula pada remaja. Jadi kalau remaja yang misalnya katanya garukan karena ada menstruasi menjadi gatal, itu adalah mitos. Stretch mark ini bisa mengenai siapa saja, terutama yang mempunyai faktor risiko. Jadi faktor risikonya pertama tadi yang sudah saya sebutkan adalah genetik. Jadi setiap orang yang salah satu orang tuanya menderita penyakit stretch mark, ini tentunya akan terjadi pada anaknya karena mudahnya kulitnya meregang dan pecahnya serabut daripada jaringan ikatnya sendiri. Memang ada beberapa yang mengatakan dapat digunakan dengan bahan-bahan herbal, seperti digunakan juga adanya kopi, ada juga yang diberikan juga lidah buaya, ada juga yang diberikan seperti gula untuk diserapkan. Itu semua tidak akan menghilangkan. Itu hanya membantu untuk mengurangi. Tetapi hati-hati, semua produk itu kalau salah pemakaiannya akan menimbulkan iritasi pada kulit, sehingga bukan stretch marknya saja nanti yang tidak hilang, tetapi timbul penyakit-penyakit yang baru. Halo pemirsa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua tetap sehat ya. Walaupun kita dalam keadaan masa pandemi ini, tetap kita harus semangat. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penyakit kulit berupa kelainan pada estetika yang mengganggu estetika tetapi mengganggu secara penampilan, yaitu stretch mark atau yang disebut juga dengan strie, atau ada penyakit yang disebut dengan strie distensi. Jadi itu adalah suatu kelainan kulit di mana berupa garis-garis yang disebut oleh karena peregangan kulit. Tentunya ini akan mengganggu secara psikologis karena menjadi orang tidak percaya diri karena tampak kulitnya ada garis-garis di bagian kulit tubuh terutama. Dan pada penyakit ini biasanya terutama menyerang wanita, biasanya pada wanita hamil atau pada remaja, di mana remaja sudah mulai masa pubertas, atau pada orang-orang yang mengalami kegemukan atau yang berat badannya naik turun sehingga terjadi peregangan kulit dan akibatnya terjadi kulit yang meregang dan pecah di jaringan serabut elastisnya. Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya bahan yang disebut dengan stereotoksin, tapi itu masih dalam penelitian. Tetapi yang jelas pada strie distensi ini atau pada stretch mark ini terjadi karena adanya peregangan mekanik. Jadi begitu meregangnya sehingga terjadilah pecahnya jaringan kulit tersebut. Nah, demikian pula pada remaja. Jadi kalau remaja yang misalnya katanya garukan karena ada menstruasi menjadi gatal, itu adalah mitos. Faktanya dia karena adanya peregangan pada kulit, biasanya pada remaja itu terjadi pertumbuhan yang cepat sehingga terjadilah peregangan kulit yang mendadak sehingga pecahlah atau terlepasnya serabut jaringan ikat tersebut. Demikian pula pada orang obesitas, kegemukan, dan juga pada ibu hamil. Nah, tingkat keparahan daripada stretch mark tersebut atau strie tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama sekali adalah genetik. Seseorang yang ibunya atau salah satu orang tuanya menderita penyakit stretch mark tentu akan menurunkan pada anaknya. Demikian pula derajat keparahannya dipengaruhi oleh bagaimana besarnya peregangannya. Misalnya orang yang hamil, makin lama makin membesar kehamilannya. Perubahannya, penambahan berat badannya semakin besar. Nah, itu akan terjadi juga suatu keparahan daripada penyakit stretch mark-nya. Atau ada gangguan hormon yang disebut dengan penyakit Cushing, misalnya gangguan pada kelenjar adrenal, di mana itu ada gangguan hormon kortisolnya sehingga itu akan mengakibatkan suatu kelainan menyebabkan jaringan elastisnya terganggu. Nah, kalau kita lihat stretch mark itu berupa apa? Jadi kelainannya itu berupa garis-garis yang orang mengatakan itu garisnya beruntai di kulit itu, dan biasanya pada daerah perut, daerah payudara, daerah bokong, daerah paha, kemudian juga pinggul, kadang-kadang juga pada lengan atas, bagian-bagian area yang cepat bertumbuh membesar. Dan tidak ada rasa nyeri, namun ada beberapa orang yang mengatakan ada rasa seperti gatal atau rasa terbakar pada saat akan mengalami kelainannya. Stretch mark ini bisa mengenai siapa saja, terutama yang mempunyai faktor risiko. Jadi faktor risikonya pertama tadi yang sudah saya sebutkan adalah genetik. Jadi setiap orang yang salah satu orang tuanya menderita penyakit stretch mark, ini tentunya akan terjadi pada anaknya karena mudahnya kulitnya meregang dan
pecahnya serabut daripada jaringan ikatnya sendiri. Kemudian setelah itu pada wanita, sudah jelas karena wanita itu banyak sekali menimbun lemak di bagian perut, di bagian bokong, di bagian paha, sehingga mudah menjadi peregangan pada kulitnya. Juga orang yang pada hamil, biasanya pada orang hamil yang usia muda, tentu akan menyebabkan juga pecahnya dari serabut jaringan ikat kulitnya. Pada obesitas, jelas orang yang gemuk, yang tadinya dia berat badan normal tiba-tiba menjadi gemuk, terjadi peregangan kulit yang mendadak sehingga mengakibatkan pecahnya juga kulit. Juga pada orang-orang yang banyak makan obat kortikosteroid. Jadi misalnya pada orang penyakit asma atau penyakit yang alergi dikit-dikit dia makan obat kortikosteroid, itu bisa menyebabkan juga adanya stretch mark. Atau pada orang yang berat badannya seperti yoyo, naik turun ya. Nah, itu pun dapat terjadi stretch mark. Atau yang menjalankan operasi payudara, misalnya tadinya payudaranya kecil dengan tiba-tiba dia ditambah augmentasi, misalnya ada bahan silikon atau kolagen yang diberikan sehingga membesar dengan mendadak, peregangan juga bisa menjadikan stretch mark. Atau pada tadi orang yang kelainan hormonal atau pada pubertas, karena pada pubertas terjadi pertumbuhan growth hormone sehingga akan terjadi peregangan juga pada bagian area yang bertumbuh. Bentuk kelainan sendiri itu ada beberapa tipe. Jadi ada yang warnanya putih, namanya alba, ada yang berbentuk warnanya merah rubra. Biasanya warna itu mencerminkan umur dari stretch mark-nya. Jadi yang awalnya sekali pada saat timbul biasanya warnanya merah muda. Dari warna merah muda kemudian menjadi merah sampai warnanya menjadi biru keunguan, kemudian hitam sampai akhirnya menjadi putih, menjadi memudar. Nah, ini memang tergantung dari berapa lamanya dia menderita stretch mark tersebut. Dan biasanya garis tersebut nanti menjadi warna merah terang, memudar, dan menjadi lebih muda lagi warnanya. Dan ini tentunya tidak ada rasa nyeri, tetapi kadang-kadang ada rasa gatal dan juga ada rasa sedikit seperti panas. Dan biasanya ini terjadi pada orang-orang juga yang mengakibatkan perubahan emosinya sendiri. Nah, untuk pengobatan, memang pengobatan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang optimal dapat menghilangkan, tetapi bisa membantu menyamarkan kelainannya. Nah, biasanya diberikan obat-obat yang berupa topikal, biasanya ada golongan yang disebut dengan retinoid, tetapi ini hati-hati pada orang hamil tidak boleh diberikan karena dapat bisa menyerap kepada bayinya, mengganggu pertumbuhan bayinya atau bersifat teratogenik. Jadi kita bisa berikan juga misalnya dengan scrub atau dengan moisturizer, pelembab di situ untuk orang-orang hamil. Kemudian juga kalau seandainya kalau nanti stretch mark-nya tidak bisa dengan menggunakan obat oles atau topikal dari luar, dapat dilakukan dengan terapi tindakan, bisa dengan laser, bisa dengan dermastem, bisa dengan mikrodermabrasi ya, dan bisa juga diberikan dengan terapi-terapi yang lainnya yang bisa membantu untuk pertumbuhan daripada jaringan kolagennya. Memang saat ini ada beberapa produk yang digunakan untuk sebagai pencegahan. Jadi yang sifatnya melembabkan. Jadi pencegahan yang harus dilakukan untuk orang-orang agar tidak beresiko terjadi stretch marks adalah pertama harus menjaga berat badan yang stabil. Selain itu juga harus menjaga kelembaban kulitnya. Jadi harus cukup minum, bukan minum teh atau minum kopi atau susu, tapi minum air putih minimal 1 liter sampai 2 liter sehari. Selain itu juga harus banyak makanan berserat karena mudah mengenyangkan sehingga tidak mudah mengemil. Dan kita harus seimbang karbohidrat, protein dan lemaknya. Dan kalau umur-umurnya sudah di atas 30 tahun, jangan terlalu banyak makan berbentuk karbo atau lemak. Jadi harus yang tidak jenuh memakan karbohidrat dan proteinnya. Dan juga lemaknya terutama. Selain itu juga dapat diberikan krim-krim. Memang saat ini banyak di pasaran dijual. Ada yang bersifat seperti minyak zaitun, ada juga berbentuk coconut oil, ada juga yang mengandung vitamin E, dan ada yang lainnya. Memang ada beberapa yang mengatakan dapat digunakan dengan bahan-bahan herbal, seperti digunakan juga adanya kopi, ada juga yang diberikan juga lidah buaya, ada juga yang diberikan seperti gula untuk diskrapkan. Itu semua tidak akan menghilangkan. Itu hanya membantu untuk mengurangi. Tetapi hati-hati, semua produk itu kalau salah pemakaiannya akan menimbulkan iritasi pada kulit. Sehingga bukan stretch mark-nya saja nanti yang tidak hilang, tetapi timbul penyakit-penyakit yang baru. Dan baiklah pada pemirsa semua, yang pertama untuk supaya tidak terjadi stretch mark adalah harus menjaga tubuhnya agar tidak cepat membesar sehingga terjadi peragangan yang sangat maksimal. Baiklah, itu cukup dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, share, komen, dan like. Terima kasih semuanya. Kita ketemu pada kesempatan yang akan datang.